Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok AFES akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu ada pengertian dan ciri, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga struktur tubuh, yang keempat sistem organ, dan yang kelima adalah peranan dan contoh. Yang pertama pengertian dan ciri. Aves atau burung adalah salah satu kelas yang terdapat dalam subfilum vertebrata atau hewan bertulang belakang yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu itu berasal dari epidermis kulit serta merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. Ciri-ciri dari Aves ini yaitu yang pertama, Aves mempunyai ciri tubuh yang hampir semuanya ditutupi oleh bulu. Fungsinya guna menghangatkan tubuh. Yang kedua, memiliki sayap yang berguna untuk terbang. Yang ketiga, itu pada bagian kepala dan paruh, memiliki bagian kepala dan paruh, sepasang mata, lubang hidung serta lubang telinga. Kemudian dia homoitem, yaitu darah panas. Kemudian bernafas dengan paru-paru dan kantung hawa. Kemudian berkembang biak secara seksual dan ovipar atau bertelur. Kemudian habitatnya di air serta di darat. Alat ekspresi berupa ginjal dan tidak mempunyai kantung kemih. Kemudian suhu tubuhnya tetap. Oke. Kemudian masalah yang kedua yaitu klasifikasinya saya akan sampaikan oleh Laila. Oke. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Jadi klasifikasinya itu terbagi menjadi dua, ada yang tidak bisa terbang, ada yang bisa terbang. Yang pertama yaitu subkelas Archaeo. Jadi klasifikasinya terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu subkelas Archaeonites. Subkelas Archaeonites ini yaitu burung bertarung. Jadi cirinya yaitu burung-burungnya bergigi, telah punah, hidup pada periode Jurassik, metakarpa terpisah, tidak ada pribostil, vertebrata caudal, masing-masing dengan bulu-bulu berpasangan. Bentuk subkelas ini yaitu Archaeonites, Archaeopteryx sp. Jadi burungnya sudah punah. Yang kedua yaitu hidup pada zaman Jurassik. Yang kedua yaitu subkelas Neonites. Subkelas Neonites ini adalah kelompok burung sejati. Ciri-ciri subkelas Neonites yaitu tulang metakarpilanya bersatu membentuk kaum metakarpus. Jadi kaki keduanya merupakan jari terpanjang, memiliki 13 vertebrae kaudal atau kurang. Tulang dada atau sternum dengan atau tanpa pergigi, dan ekornya berbulu dan berukuran pendek. Neonites terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bisa terbang dan tidak bisa terbang. Yang pertama yaitu Paleocnate, merupakan kelompok burung yang tidak dapat terbang karena tidak mempunyai gigi, sayap mengecil dan corcoid dan scapula kecil. Terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Spheniciformes, yang kedua yaitu ordo Casuariiformes, dan yang ketiga yaitu ordo Apterigiformes. Yang pertama yaitu ordo Spheniciformes. Ini burung yang tidak bisa terbang. Kepala dan lehernya tidak berbulu. Misalnya yaitu penguin. Yang kedua yaitu ordo Casuariiformes, yaitu jenis burung ini tidak dapat terbang. Terrestrial, tidak punya carina sterni, 3 jari pada tiap kaki yang digunakan untuk menyerang musuh, sayap kecil, tidak punya gelambir, ada yang ganda. Hidup pada zaman Pliocene sampai sekarang. Dan yang ketiga yaitu ordo Apterigiformes. Ciri-cirinya yaitu tidak bersayap dan tidak berekor, mewarna abu-abu coklat, bulu berstruktur mirip dengan rambut, paruh panjang bulat dan di ujungnya terdapat hidung. Jumlah jarinya 4, makanan berupa cacing dan serangga.
abstralis. Berikut contoh-contohnya. Ini kalau contohnya ya. Itu burung kasuari. Ya. Contoh burung kasuari. Burung kasuari. Ya kan pinggir. Kalau burung unta kepalanya gimana? Nah, Kepalanya lebih botak ya. Nah, kalau kasari masih ada bulu. Itu apa tuh burung? ini tahu dari Odosteris pinguin. Nanti ya. Ya. Terus. Ada pertanyaan. Yang ketiga contohnya tadi burung kiwi. Ordo dari Apterigiformes. Tidak bisa terbang. Yang bulunya menyerupai hampir mirip rambut. Burung kiwi. Yang selanjutnya yaitu pembagian dapat terbang. Yang kedua yaitu Neoptatae, yaitu ordo yang dapat terbang. Pembagiannya yaitu yang pertama yaitu Galliformes atau unggas. Ciri-ciri burung jenis ini adalah memiliki kemampuan terbang yang terbatas. Mereka memiliki tubuh yang bulat. Contohnya yaitu Maleagris Galopago atau kalkun. Yang kedua yaitu Ordo Passeriformes atau Apes penyanyi. Ordo Passeriformes anggotanya yaitu sangat suka bernyanyi atau berkicau. Kicauannya itu sangat merdu dan hampir 60% Apes masuk dalam ordo ini. Mereka memiliki perkembangan organ vokal dengan baik. Mereka juga suka bertengger dan saat masih muda. Burung ini sangat bergantung pada induknya. Jadi saat muda dia sangat bergantung pada induknya. Contohnya yaitu burung beo. Beo Ini ya. adalah Ya, makan bisa bicara ya. Ya. Yang ketiga yaitu ordo Sisoniformes atau Apes bangau. Anggota ordo ini memiliki ciri-ciri berkaki panjang dan tubuh yang besar. Contohnya yaitu burung bangau dan burung kuntul putih besar. Kuntul ya. Burung kuntul putih besar. Kakinya panjang, tubuhnya besar. Yang keempat yaitu Strigiformes atau Apes hantu. Jadi ordo ini barang menyatakan burung hantu. Mereka termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari dan memiliki kaki serta paus yang kuat. Bulu mereka juga sangat halus dan ekornya juga pendek. Kepala besar dengan mata besar yang mengarah ke depan dan cakar yang tajam. Contohnya yaitu burung hantu hutan. Burung hantu contohnya. Ya. Iya. Pada umumnya ya burung hantu. Selanjutnya yang kelima yaitu Ordo Psittaciformes atau Apes nuri. Anggota dari Ordo Psittaciformes memiliki ciri-ciri bertubuh besar, memiliki paruh yang kuat untuk memecah biji-bijian, dan organ vokal yang baik. Jadi mirip dengan Apes penyanyi tadi, organ vokalnya juga baik. Tapi dia makan biji-bijian, jadi paruhnya kuat. Contohnya yaitu kakak tua yang berjanggut, kakak tua dan burung betel kepala biru. Burung kakak tua termasuk Ordo Psittaciformes atau Apes nuri. Yang keenam yaitu Falconiformes atau Apes pemangsa. Ciri-ciri burung pemangsa ini yaitu memiliki paruh bagian atas dan ujung yang sangat tajam, serta melengkung ke bawah pada pangkalnya terdapat sera. Selain itu mereka termasuk hewan pemakan daging atau karnivora dan aktif pada siang hari. Contohnya yaitu elang. Jadi dia memiliki paruh yang sangat tajam, ujungnya itu melengkung supaya bisa mengoyak mangsanya. Jadi dia makan daging atau karnivora. Selanjutnya yaitu Ordo Columbiformes atau Apes merpati. Ordo yang satu ini merupakan ordo para burung merpati atau darah. Mereka memiliki ciri-ciri bertengger, tubuh yang bulat dan gemuk. Contohnya yaitu burung dara dan burung perkutut. Burung dara dan burung perkutut. Yang klasifikasi tidak sampai 40. Nah, nggak apa. Selanjutnya yaitu sistem organ yang akan disampaikan oleh Kakak. Ya. Selanjutnya yaitu sistem organ. Yang pertama yaitu sistem pernafasan. Burung bernafas dengan paru-paru yang terhubung pada kantung udara. Kantung udara ini berfungsi untuk membantu pernafasan ketika terbang, menyimpan udara, menjaga berat jenis burung ketika berenang, serta termoregulator. Ketika terbang, burung
mencegah pertukaran udara yang paru-paru. Selanjutnya itu sistem sirkulasi. Jantung pada burung terdiri atas 4 lubang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikal kanan, serta ventrikal kiri. Layaknya pada manusia. Sistem sirkulasi berupa sirkulasi tertutup, berarti darah mengalir lewat pembuluh darah, tidak langsung masuk ke dalam jaringan. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada burung adalah sistem pencernaan yang sempurna, di mana terdiri atas mulut, kerongkongan, pembolok, ventriculus, usus halus, serta usus besar. Bermuara pada kloaka. Ventriculus pada atas berfungsi untuk menghancurkan makanan. Selanjutnya itu sistem ekskresi. Alat ekskresi pada burung itu berupa ginjal metanefros yang dihubungkan ureter ke kloaka karena apes tidak mempunyai kandung kemih. Sampah nitrogen apes dibuang sebagai asam untuk lewat kloaka atau saluran tunggal yang terdiri atas 3 muara, yaitu saluran kelamin, feses, dan urin. Berwarna putih yang bercampur feses. Pada burung laut, asam urat serta mengekskresikan garam. Selanjutnya sistem koordinasi. Sistem saraf pusat burung menunjukkan perkembangan lebih maju daripada sistem saraf reptil. Cerebrum ukurannya besar dan menutup diaphragm dan lobus opticus. Opticus pada burung secara proporsional berukuran besar. Ogninya berupa pengecualian, nampaknya berkaitan dengan ketajaman pandang yang dimiliki burung. Cerebellum pada burung lebih besar daripada cerebellum pada reptil, berlengkung dalam meskipun tidak sebesar pada mamalia, menunjukkan permulaan terjadinya perkembangan pons. Ini sistem reproduksi pada burung. Burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung terjadi di daerah ujung ovidum, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam ovidum. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Ketika perjalanan menuju kloaka, ovum yang telah dibuahi oleh sperma akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur. Burung yang dapat menetas jika dierangi oleh induknya. Pertumbuhan embrio menjadi anak burung sangat dibantu oleh suhu tubuh induk saat pengerangan. Pada saat waktu menetas, anak burung akan memecah kulit telur dengan taringnya. Selanjutnya yaitu struktur tubuh yang akan dijelaskan oleh Andri Pamela. Morfologi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke struktur tubuh. Apes memiliki yaitu penutup mata, kemudian lubang hidung, paruh untuk makan dan tidak bergigi, kemudian ada leher pendek, kemudian ada dorsal yang ditutupi bulu, kemudian ada sepasang sayap, kemudian ada sayap yang ditutupi bulu, kemudian ada kulit kering dan bersisik pada tarsometatarsus. Kemudian ada bulu sayap sekunder, kemudian ada bulu sayap primer, kemudian ada kaki dengan 4 jari dan ada kemudian ada ekor dengan bulu yang besar. Secara umum ya. Kemudian struktur tubuh apes. Yang pertama itu kepala atau disebut juga dengan caput. Kepala apes terdapat beberapa organ, yaitu pertama lubang hidung atau nares terletak di paruh bagian atas. Kemudian yang kedua itu ada seraf atau cere, adalah pangkal paruh atas yang tidak berbulu. Tempat terdapatnya lubang hidung yang berupa tonjolan kulit. Kemudian yang ketiga yaitu ada mata yang dikelilingi oleh kulit berbulu halus. Kemudian ada yang keempat ada membrana nicritans ya di sudut mata yang dapat ditarik hingga menutupi kedua belah mata. Kemudian yang kelima yaitu lubang telinga atau porus acousticus externus. Tidak ada dan telinga terletak di
dorso caudal mentah, dan di dalam ada membrana atau membrana timpani. Kemudian itu paruh atau rostrum terdiri atas bagian bawah dan atas. Bahan pembentuknya berupa tanduk. Kemudian kita lanjut, itu bentuk paruh pada Aves menunjukkan jenis makanannya. Adapun ciri-ciri morfologi paruh pada Aves antara lain yang pertama yaitu panjang, apabila ukurannya lebih panjang dari kepala. Kemudian yang kedua pendek, itu apabila ukurannya lebih pendek dari kepalanya. Kemudian yang ketiga itu berkait, apabila bagian atas lebih panjang serta melengkung menutup bagian bawah. Kadang-kadang dikatakan berkait bila ujungnya melengkung. Kemudian yang keempat itu pipi datar, apabila paruh itu lebih mendatar daripada meninggi. Kemudian ada yang lurus, itu apabila garis antara bagian atas dan bagian bawah lurus dari pangkal sampai ujung paruh. Kemudian ada bergigi, apabila tepi paruh bagian atas bergerigi. Kemudian ada berkantung lebar, apabila dagu dan tenggorokan melebar membentuk. Kemudian selanjutnya itu badan atau truncus. Badan berbentuk lonjong ditutupi bulu-bulu yang bermacam-macam. Morfologi bulu dijelaskan di bawah. Kemudian itu ada ekor atau kauda. Ekor Aves memiliki bulu-bulu yang berperan sebagai kemudian. Pengertian ekor adalah bulu-bulu ekor yang spesifik, yang riches, panjang pendeknya riches pada tepi posterior ekor berbeda-beda dan memiliki ciri-ciri yang spesifik. Beberapa ciri ekor pada burung yaitu panjang, apabila ukurannya lebih panjang, kemudian pendek, kemudian ada rata apabila semua bulu sama panjang, kemudian ada bulat apabila bulu tengah jauh lebih panjang makin ke tepi berangsur memendek. Kemudian ada runcing, itu apabila bulu tengah jauh lebih panjang daripada bulu yang lain berbentuk. Kemudian ada ekstremitas. Ekstremitas atau anggota gerak pada kelas Aves terdiri dari yang pertama yaitu ekstremitas cranialis atau membran superior, merupakan sayap yang ditutupi oleh bulu. Ciri-ciri sayap burung ini antara lain yaitu panjang, kemudian pendek dan bulat. Bila primarius bagian tengah merupakan sayap yang paling bulu-bulu panjang, sisinya berangsur-angsur memendek berpangkal dan di ujung sayap. Kemudian ada runcing. Bila primarius paling ujung merupakan bulu-bulu yang panjang. Kemudian yang kedua ada ekstremitas caudalis atau membran interior, merupakan sebagai kaki bagian atas tertutup bulu dan bawah tertutup sisik. Ciri-ciri dari kaki Aves tersebut yaitu yang pertama scutelata adalah apabila sisik tersusun saling menutup. Kemudian kedua itu reticulata adalah bila sisik tidak teratur. Kemudian serrata apabila bila sisik pada tepi posterior tersusun bergerigi. Kemudian ada boates apabila tersusun tidak bersisik. Oke, yang selanjutnya adalah telanan Aves dan contoh telanannya tersebut. Yang akan disampaikan oleh Afan. Terus ya. Akhir peran dan contoh. Selanjutnya yaitu peranan dan contohnya. Yang pertama yaitu sebagai bahan industri, misalnya itu bulu angsa dan entok yang digunakan untuk membuat kok dan pengisi bantal. Bulu ayam untuk membuat cemoceng. Yang kedua yaitu sebagai bahan membuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga yaitu predator alamiah, memangsa ulat dan serangga. Burung hantu sebagai predator tikus. Dalam hal ini Aves membantu manusia dalam membasmi hama dan pengendalian hayati ilmiah. Yang keempat yaitu sebagai hiburan, misalnya pada burung suaranya yang merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Yang kelima yaitu telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Serang walet dapat dibuat sop sarang burung. Ada ya? Yang keenam itu membuka lapangan kerja. Spesies Aves contohnya ayam pedalur, itik, angsa, merpati dan walet dapat diternakan. Yang ketujuh yaitu di bidang sains digunakan sebagai bahan praktikum para siswa dan mahasiswa. Sama ya. Coba. Oke, mungkin materi dari kami
Oke, close untuk kelompok Fatimah dan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, bagus ya. Ini atraktif ya dan adaptif. Jadi tidak mengurangi esensi dari sebuah presentasi ya. Jadi bagus, poin-poinnya semua juga dibagi rata. Dan sekarang penyaji mau ngapain? Mau menguji audiens atau bagaimana? Waktunya masih cukup nggak kira? Sampai jam berapa sekarang? Lupa? Oh, masih ada 5 menit lagi ya. Oke. Penyaji mau ngapain? Mau bertanya kepada 15 menit terakhir kami gunakan itu games atau semacamnya? ada seperti itu. Gimana ada? Sisi selanjutnya pertanyaan kepada audiens. Nah ya, oke. Silakan ya. Baik, kelas yang lain. Ustaz kasih nilai ya. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan dari penyaji ini? Pada kelompok apa ya? Kelompok siapa duluan? Oke, aturannya nggak boleh lihat laptop dulu ya. Ah. Kalau udah berat sekali, Baru ya. baru boleh. Ah ya. Jadi ya macamnya dan semacamnya. Pokoknya jangan pakai sumber dulu. Kita coba dulu yang sampai mana. Ya. Jadi apa namanya itu pertanyaannya sebutkan Untuk kelompok siapa dulu nih? Kelompok siapa dulu atau berlaku umum? Berlaku umum atau kelompok tertentu? amfibi dulu. Amfibi. Amfibi. Oke, amfibi, raise hand please. Angkat tangan. Ayo amfibi, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Nah, subkelas yang sudah punah tadi ya. Dia hidup di zaman Jurassic. Di awal kali tadi. Di awal-awal tadi sebutkan. Nah. Dikit lagi. Ujungnya betul. Ayo. Dia S ujungnya. Oke. Oke, kasih waktu 5. Kan nggak nyontek kan? Nggak nyontek kan? Ada nyontek? Enggak kan? Ada. Lanjut. Jadi Allahu a'lam aja ya. Arkeolites. Oke, lanjutkan. Untuk kelas berikutnya. Ini kelompok apa? Kelompok apa? Reptil lah. Oke. Ya. Ya, reptil. Angkat tangan reptil. Siapa? Oke, 1, 2. 2 orang, 3, 4, 5. Oke, 5. Oke, silakan reptil. Jadi kan tadi ada tuh Aves yang bulunya itu hampir menyerupai rata.
lempar. Bisa gitu. Kelompok reptilia bisa menjawab. Pisces. Pisces ya. Burung kiwi. Burung kiwi. Mas ya, burung kiwi. Aman Pisces ya. Mana ada kiwi sih? Oke, the last question. Yang menjawab tadi siapa aja? Ada Jauhar 1, Nabil 1. Oke, lanjut. Amalia, raise hand please. Amalia 1, 2, 3. Satu lagi? Oh, 4 ya. 4 ya. Oke, pertanyaan untuk kelompok Amalia, silakan. Betul. Apa tadi? Kalau pertanyaan ya. Sistem organ lah. Sistem lagi ya. Sistem organ lagi. Pada yang mamalia, sistem sirkulasi berupa sirkulasi tertutup pada burung. Nah, apa itu sistem sirkulasi tertutup? Apa yang dimaksud dengan sistem sirkulasi tertutup? Penyaluran lewat pembuluh darah tidak langsung masuk ke dalam jaringan. Ya. Itu dia. Terus kalau logikanya mungkin tertutupnya di depan. Oke. Kita lihat plus. Ya. Oke, terakhir ya. 3 menit terakhir untuk kelompok Pisces. Pada sistem ekspresi burung itu kan ada tadi sama nitrogen apes itu dibuang sebagai saluran melewati kloaka. Kloaka itu ada 3 saluran. Bagus. Muara 3 saluran. Apa aja itu? Ayo Pisces. Pisces lagi. Ya. Kan Tadi kan lemparan. apa tadi? Lempar lagi lah. Ngambil lah. Belum. Ambil. Kloaka. Saluran 3 saluran 3 muara. 1 saluran. Saluran pernapasan. Kloaka nak kloaka. Terlihat tidak Ini masuk ke sistem ekspresi. Ya. Bisa ngomong ya. Ayo. Bagus. SD biologis sedang diputar. Muara 3 saluran. Kloaka. Yang pertama untuk pembuangan apa aja? 1. Pembuangan apa? Dalam bahasa kitanya kan BAB burung gitu ya. BAB burung itu apa? Terdiri dari 3 saluran. Yang pertama? Ayo Pisces. Apa aja? Itu sebagai pengeluaran apa aja? Ada 3. SD pun juga ada ya? Ada juga IPA. Kelas 6. Kelas 6 ada juga pelajaran kelas 6 SD kalau salah. Karena Ustaz juga pernah ngajar kelas 6 SD ya. 2018 Ustaz ngajar SD ya, di SD itu. Masih ingat lagi? Masih ingat? Terus? Apa nih? Itu apa yang dikeluarkan? Iya. Pisces. 1, 2, 3. Dan
Dia bukan. Untuk apa? Lewatnya saluran? Ya, apa istilahnya? Istilahnya. Untuk mereka berproduksi kan sama juga lewatnya. Berarti diperlukan. Apa? Diperlukan. Ya. Diperlukan apa? Iya. Udah betul 2 ya. Satu lagi. Untuk beranak, kalau beranak Untuk beranak apa gunanya? Untuk beranak. Untuk beranak. Dia mereka bereproduksi. Itu apa? Ah, bereproduksi. Apa itu? Ayo. Apa tadi? Ah, itu dia. Ah. Oke, saluran kelamin. Oke, bos untuk ngaplosnya untuk kelompok riset ya. Oke, silakan closing statement. Seru ya kelompok ini Lavia dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, syukran jazakumullah khairan untuk kelompok Lavia, Andri dan teman-teman.